Malam tidur, kemudian pagi jam 4 udah bangun. Biasa kalau jam 4 begitu bangun telepon teman-teman, ngontrol seluruh lingkungan rumah, memastikan aliran airnya lancar enggak, sampahnya udah bersih belum. Kemudian para pekerja sudah mulai datang belum, karena pekerja di sini hampir 100 orang yang ngurusin kebersihan sawah, bangunan, kambing, sapi, kebo, bebek, ayam, nah lengkap. Sehingga ini adalah kehidupan saya dalam setiap harian. Dan yang paling utama saya jelasin tuh, orang ada yang bilang, Kang Didi bilang mantra di debat. Itu bukan mantra, itu kalimat filosofi Sunda yang memiliki makna pembangunan. Misalnya kalimat ini, reaketan reaketon, buncir leit loba duit, bro di juru bro dipantau, ngalayah di tengah imah, di pipir ayah petiken, di kolong ayah si jamrong, naparangwa ayah si jago. Itu adalah kalimat tentang sistem ketahanan pangan. Reaketan reaketon artinya banyak beras ketan dan banyak beras. Rea itu artinya banyak. Buncir leit, lumbungnya penuh, gudangnya penuh. Loba duit, orang yang gudangnya penuh dia punya uang yang cukup. Bro, ngalayah bro di juru bro dipantau, di setiap sudut rumah itu banyak makanan. Kemudian ngalayah di tengah imah, di mana-mana. Dulu saya ngalamin tuh, semuanya makanan. Ngalayah teman imah, di pipir ayah petike, di samping rumah itu nanam cengek, nanam cabe, nanam berbagai sayuran, ada petiken. Di kolong ayah si jamrong, artinya di bawah kolong rumah, makanya rumahnya panggung kalau dulu kan, itu ada kambing yang janggutnya panjang, itu sebenarnya si jamrong. Kemudian naparango si jago, parango itu kandang ayam di belakang rumah, itu ada ayam jagonya. Kemudian di kolong di pinggir ayah si jabrig itu domba itu jabrig, tanduknya muter gini kayak domba Garut, kemudian bulunya tebal. Nah itu adalah sistem. Nah kita ini kan sistem pembangunan kita hari ini selalu puter ngomongnya inflasi, kenaikan harga, dan otak manusia itu termasuk otak pemerintah kita, saya termasuk sebagai penyelenggara negara selama ini selalu para pegawainya berpikirnya tuh pendapatan. Kan menurut saya logika itu mari kita turunkan. Yang harus kita bangun itu jangan dulu berpikir pendapatan, tapi berpikir produksi. Makanya disparitas ekonomi atau penghitungan kemiskinan itu nanti nggak boleh serampangan. Penghitungan kemiskinan itu selalu dihitung berdasarkan jumlah pendapatan. Menurut saya jangan. Penghitungan orang misalnya di sebuah kampung pendapatannya hanya 700.000, disebut miskin ekstrim pasti. Tapi pertanyaannya adalah, dia tuh punya 700.000, listriknya free, LPG-nya diganti dengan kayu bakar, berasnya dia punya, ikan ngambil dari sungai, sayur-sayuran ada di belakang rumah, bajunya dia nenun sendiri, hidupnya keluarganya tanpa jajan, tidak pernah ke dokter, badannya sehat. Bandingkan dengan yang penghasilan 4 juta, bayar listrik, bayar cicilan motor, bayar cicilan rumah, bayar cicilan baju. Nah segera ini saya selalu ingin merubah cara berpikir itu kalau masyarakat ingin sampai pada tingkat demokrasi. Dan seluruhnya itu harus dimulai dengan ketauladanan. Siapa yang harusnya tauladan? Pemimpin. Jadi kalau mau ngomong pertanian ya benihnya harus ngerti pertanian. Ngomong peternakan, pemimpinnya ngerti betul dan mengelola peternakan. Ini yang harus dilakukan. Sehingga metodologi ini akan saya dorong. Saya banyak loh selama saya keliling itu pasti ada orang yang kasih domba, pasti ada orang yang kasih sapi. Itu ketika keliling berikutnya, pada tahun berikutnya saya sudah bertemu dia dengan jumlah dombanya banyak. Ada yang 10 tahun ke belakang hari ini bisa pergi haji. Nah ini jadi kemiskinan itu lahir, itu bisa jadi, tidak semuanya, bisa jadi karena memang faktor rasa malas yang sangat tinggi. Saya berikan contoh, saya waktu debat itu cerita tentang ada warga yang LPG-nya disita karena bayar uang rentenir. Ada warga yang rumahnya hampir disita karena bayar uang rentenir. Saya bayarin tuh hutangnya, yang satu 14 juta, yang satu 6 juta. Kemudian saya persyaratkan satu suaminya, satu anaknya kerja di tempat saya. Nanti saya gaji tetap. Apa yang terjadi? Ketika kerja di tempat saya, tengah hari sudah berhenti, tiduran di rumah. Setelah itu saya mau kasih gaji, dia sudah kabur pulang. Mentalitas. Padahal maksudnya hutangnya saya lunasin, anaknya suruh kerja biar besok nggak punya utang lagi.
Nah, mental begini masih ada juga gitu kan. Jadi mental boros, mental suka pinjam. Jadi kalau di Jawa Barat itu marak itu bank emok, bank keliling, itu karena pengaruh konsumeris mentality. Saya banyak pasien itu rata-rata pola hidup. Nah, ini yang harus dibenahi, bagaimana memperbaikinya sistem. Bagaimana sistemnya? Anak sekolah sekarang harus dikembalikan lagi pada habitat pertanian, habitat peternakan, habitat perikanan, habitat kelautan. Saya menyebut dalam debat yang disebut dengan ekosistem ekonomi. Ini harus, karena kita lihat hari ini, saya kemarin jalan kaki di sini, terkejut banget. Kenapa? Karena ada ratusan motor lewat. Kenapa ratusan motor lewat? Ternyata ada operasi polisi. Apa yang dioperasi? Pajak. Mereka semua kabur. Artinya hari ini banyak orang juga tidak bisa bayar pajak, tapi motornya dihabiskan oleh anak-anaknya. Ini saung-saung ini, nanti di videonya ada di saya. Itu kalau nggak saya kendalikan, sore-sore anak di situ mabuk. Tapi dari luar desa, pakai motor nongkrong di situ sampai malam. Ini terjadi. Nah, ini kalau dibiarkan, guru membiarkan, kepala desa membiarkan, terus kemudian Babin Mas dan Babin Kaptimasnya tidak aktif untuk melakukan perubahan, apa yang terjadi? Siklus lingkungan ini sebentar lagi habis. Kenapa? Dijual oleh anak-anak. Ada kemiskinan baru, sudah malas, nggak punya aset. Artinya dengan pola hidup dan mentalitas di desa ini akan diterapkan untuk Ya harus dikembalikan lagi pada habitatnya. Desa harus jadi desa. Orang boleh pakai motor nggak apa-apa, tapi sore hari setelah kerja, bukan waktunya dihabiskan dari pagi sampai sore nongkrong sampai malam. Anak-anak yang generasi sekarang dirubah, apalagi di era digital tuh kelemahannya kan, mereka tiap hari